Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 284 terkejut. Feng Jiu menunggangi si putih tua saat dia berjalan di depan dan saat mereka berjalan di jalan, kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Dia sama sekali tidak bertanya kepada Leng Xuang tentang apa yang terjadi, seolah-olah kejadian sebelumnya tidak terjadi, tidak peduli sama sekali. Sebenarnya, bukan berarti dia tidak khawatir, tetapi karena mengetahui bahwa Leng Xuang baik-baik saja, tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkannya. Nyonya, ada seseorang yang mengikuti kita dari belakang. Leng Saung yang sedang menunggang kuda di samping Feng Jiu berkata, tatapannya sedingin es musim dingin saat dia melihat pria yang mengikuti mereka dengan santai. Ayo pergi. Tidak perlu repot-repot dengannya. Feng Jiu berkata dengan acuh tak acuh, mengetahui bahwa itu adalah pria di atas tadi tanpa harus menoleh ke belakang. Tatapan mata pihak lain yang sangat mengganggu membuatnya sulit untuk mengabaikannya. Jika dia berani membuntuti mereka, maka biarkan mereka mengikuti sesuka mereka. Dia ingin melihat bagaimana pihak lain akan mengikuti mereka. Mana cemilan yang aku minta kamu belikan untuk Suni? Bawakan sedikit saja, kata Feng Jiu sambil mengulurkan tangannya untuk berbicara. Ini, aku membeli biji teratai manis. Leng Xuang menjawab sambil menyerahkan sebuah kantung kecil padanya. Setelah Feng Jiu menerimanya, dia memberikannya kepada Suni yang duduk di depannya dan berkata, tidak usah, pegang saja dan makanlah. Tapi jangan makan terlalu banyak sekaligus. Terima kasih, kakak Feng. Ucap Suni sambil tersenyum senang dan mengucapkan terima kasih dengan gembira. Anak baik. Feng Jiu kemudian berkata, tersenyum serupa sambil mencubit pipinya. Lelaki yang mengikuti di belakang memperhatikan mereka dan meski sebagian besar yang dilihatnya hanyalah pandangan belakangnya, namun setiap gerak-gerik dan tindakannya, setiap kerutan dahi dan setiap senyumnya, semua itu terpancar melalui sepasang mata itu, yang terus diamatinya dengan penuh minat. Dua orang di depan terus berjalan di atas kuda mereka, hingga mereka keluar melalui gerbang kota. Dua orang di belakang masih mengikuti, satu-satunya perbedaan setelah mereka keluar melalui gerbang kota adalah bahwa kedua orang itu menunggangi pedang mereka untuk terbang, tertinggal kurang dari 10 meter di belakang Feng Jiu. Feng Jiu bahkan tidak peduli sedikit pun kepada mereka sementara Leng Xuang tidak peduli lagi kepada mereka karena pihak lain hanya mengikuti mereka tetapi tidak mengambil langkah lebih jauh untuk melakukan hal lain. Meskipun demikian, dia tetap waspada sebagaimana mestinya. Dan seperti ini, sekelompok orang terus maju dengan cara yang aneh dan ganjil. Feng Jiu yang berada di depan mengangkat tangannya dengan ringan untuk menyingkirkan beberapa helai rambut yang jatuh di pipinya ke belakang telinganya, merasakan belayan ringan angin sepoi-sepoi yang bertiup melewatinya. Matanya berkilau dengan cahaya redup, dan senyum aneh yang begitu samar hingga hampir tak terlihat melengkung di sudut bibirnya. Sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba, dua suara keras dari sesuatu yang berat menghantam tanah terdengar dari belakang yang diikuti oleh dua erangan memilukan. Bam! Bam! Aduh! Leng Xuang selalu mengawasi dari belakang. Oleh karena itu, ketika dia melihat orang-orang yang menunggangi pedang terbang tanpa waspada jatuh dengan menyedihkan dari ketinggian sekitar 2 meter di udara, dia tidak bisa menahan rasa terkejut. Berbalik menatap Nyonya dan melihat senyum yang melengkung di ujung bibirnya, Leng Xuang kemudian menyadari bahwa semua itu adalah perbuatan Nyonya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ekspresi wajah lelaki paruh baya itu berubah, merasa agak terkejut karena kekuatan roh dalam tubuhnya tiba-tiba menghilang yang menyebabkannya jatuh ke tanah. Bahkan tanpa mempedulikan semua lumpur yang menempel di tubuhnya, dia segera melihat sekelilingnya dengan waspada. Lelaki yang satunya juga sangat terkejut saat itu ketika dia menatap dengan ekspresi terkejut ke arah sosok putih yang sedang menunggang kudanya, yang telah menoleh ke belakang untuk melihat, merasa sama sekali tidak percaya. Dia terlalu ceroboh. Dia bahkan tidak menyangka bahwa wanita itu bisa begitu cakap. Dia bahkan tidak perlu menoleh ke belakang, tidak perlu menyerang mereka sama sekali, tetapi telah menyebabkan kekuatan roh di tubuh mereka terkuras sepenuhnya tanpa mereka sadari. Mungkinkah dia seorang alkemis? Namun, itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin negara kelas 9 yang rendah dan kecil seperti itu bisa menghasilkan seorang alkemis yang sangat dihormati? Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan lain. Dia memiliki obat-obatan yang tidak berbau dan tidak berwarna di tubuhnya yang dapat menguras energi spiritual para kultivator.